Selamat datang di channel YouTube Mekanik Rumahan. Sebelum menonton video ini, alangkah baiknya kalian like, share, dan subscribe ya guys. 1, 2, 3. Jeng 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 tuah. Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di channel Mekanik Rumahan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang masalah porting ya guys. Porting sendiri itu banyak digunakan oleh anak muda untuk mengejar yang namanya akselerasi atau performa. Nah, porting itu sendiri banyak macamnya guys. Antara lain yang biasa itu porting polis. Kemudian ada yang pada bentuk lubang intake itu seperti bola-bola ya, atau bentuk golf, atau bentuk sisi ular, dan juga pada bagian egg house ini berbentuk D ya guys, atau porting separuh. Itu banyak sekali macam-macamnya guys. Nah, untuk itu kalian bisa searching di Google ya guys, karena di sini saya akan membahas tentang permasalahan porting saja. Kalian bisa searching di Google tentang kelemahan dan keunggulan jenis-jenis porting tadi. Nah, banyak bagi kalian yang masih pemula melakukan yang namanya pemortingan. Ketika kalian masih pemula, saya menyarankan itu cuma pada bagian kulit jeruk itu dihaluskan saja guys. Dan juga pada bagian egg house itu dihaluskan saja. Itu bagi pemula. Karena di sini saya mendapatkan kasus ya, teman saya waktu itu melakukan porting pada motor beat ya. Motor beat itu portingannya pada bagian intake dan juga egg house itu sangat besar guys. Nah, di sini kalian jangan sampai salah ya. Belum tentu porting yang besar-besar ya, porting ini sampai doer dan juga porting ini sampai besar, itu belum tentu motor kalian itu bakal enak guys. Karena apa? Karena kita melakukan pemortingan ya, mekanik itu melakukan pemortingan itu melihat dari ukuran klep guys. Ya, gak seenaknya mekanik itu memorting asal besar atau asal lebar, itu tidak seperti itu. Mekanik kebanyakan melakukan pemortingan itu melihat dari rumus. Rumusnya pada bagian intake dan juga egg house itu berbeda-beda guys. Di sini saya kasih rumusnya ya. Di sini pada bagian luar ya, pada bagian luar dan juga dalam itu ukurannya beda-beda, dan juga sama pada bagian egg house, bagian dalam dan juga bagian luar itu ukurannya berbeda-beda. Jadi gak rata. Seperti misal pemortingan di sini 2 mili ya, dikurangi 2 mili. Di sini juga dikurangi 2 mili. Nah, itu tidak benar guys. Kita melakukan pemortingan itu harus berdasarkan rumus. Berdasarkan rumus ya. Misal klep kalian ya, ini saya berbicara tentang head KLX ya. Standarnya itu memiliki klep in berukuran 27,5 dan klep egg itu berukuran 24. Nah, di sini kita ukur dulu pada bagian egg dan juga pada bagian lubang intake ya, ukur dulu standarnya itu berapa. Semisal standar intake-nya ini masih berukuran 24. Nah, kalian itu menggunakan rumus yang dari tadi itu, semisal klepnya 27,5, itu gimana hasilnya? Semisal hasilnya itu berapa ya? Kita terapkan di bagian luar sini. Dan juga di bagian sini itu menurut rumus itu ukurannya berapa. Nah, seperti itu pemortingan ya. Ketika mekanik itu menggunakan yang namanya rumus. Nah, teman saya itu morting di salah satu bengkel ya. Itu sepertinya tidak mengikuti anjuran dari rumus. Di sini ya, di situ besar, di sini juga besar. Akhirnya apa guys motornya? Motornya itu gak enak, ngok ya. Itu kan permotingan pada bagian intake itu berhubungan dengan yang namanya pernafasan dan juga berhubungan dengan yang namanya karburator ya. Jadi settingan karburator itu nanti gak ketemu-ketemu, walaupun sudah diperkecil, diperbesar, masih tetap susah untuk men-setting karburator, yaitu antara diameter klep dan juga diameter lubang portingan itu tidak sesuai. Dan juga ya guys, ketika melakukan pemortingan
apabila terlalu besar itu dapat mengakibatkan yang namanya oli akan rembes kepada bagian dinding-dinding ini. Karena itu kan pada bagian ini ya, itu kan dinding-dindingnya itu terhubung dengan pada bagian dalam ya. Pada bagian dalam itu terhubung. Nah, di dalam ini tempatnya oli. Nah, ketika melakukan pemortingan itu terlalu besar, ada yang retak atau ada yang bolong, tentunya itu dapat mengakibatkan pada knalpot itu nanti akan ngebul guys. Makanya bagi kalian yang ingin melakukan pemortingan ya, kepada bengkel yang sudah profesional dalam melakukan hal pemortingan, atau pada bengkel-bengkel balap ya, bengkel-bengkel balap walaupun bengkelnya kecil tapi motornya itu sering ikut event atau balap liar, tentunya itu mekaniknya udah pinter dalam mencari rumus ya, atau itu mekaniknya itu udah handal guys dalam melakukan oprek-oprek mesin. Karena apa? Kan motor drag ya, kan banyak kan bengkel-bengkel ya mengikuti balapan event itu akan meriset-riset sendiri motornya, gimana motornya itu agar supaya lebih kencang daripada motor yang lain. Makanya kenapa saya bisa bilang begitu, walaupun bengkel kecil, asalkan bengkel itu sudah mengikuti yang namanya balap liar atau event-event atau drag event ya, itu mekaniknya handal guys, top marko top ya. Karena mekaniknya udah paham tentang masalah mesin. Apalagi bengkel-bengkel besar guys yang ada dyno jetnya ya, kalian melakukan pemortingan ya sekalian di dyno jet. Apakah dari hasil standar itu ketika melakukan pemortingan itu horsepowernya naik? Nah, ketika melakukan dyno jet horsepowernya naik, portingnya berarti naik, berarti portingannya itu sudah bagus. Nah, sampai di sini aja ya guys videonya tentang masalah pemortingan. Jangan sampai kalian salah akan melakukan yang namanya pemortingan. Belum tentu porting di sini besar tapi klip kalian kecil ya. Itu belum tentu pada performa akan enak. Nanti permasalahannya pada karbu. Karbu dapat susah setting. Makanya kalian harus jernih dalam memilih bengkel untuk melakukan pemortingan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.